Halo semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak sehat ya. Nah, kali ini kita belajar di channel Smart Education. Materi yang akan kita bahas hari ini, tematik satu indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman pembelajaran. Kedua, kali ini kembali lagi belajar dengan Ibu Listia di sini. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut saja ke materinya. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, anak-anak, karena Indonesia terdiri dari beragam budaya, maka rumah adatnya juga beragam. Nah, sekarang kita cari tahu yuk ada rumah adat apa aja sih di Indonesia ini. Nah, keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, contoh yang akan Ibu sampaikan ini adalah beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Pasti lebih banyak lagi contoh rumah adat yang bisa kita temui di Indonesia. Yang pertama ada rumah gadang. Nah, rumah gadang ini berasal dari adat Sumatera Barat atau apabila kita singkat Sumber. Dia punya karakteristik bagian ujungnya itu lancip, gitu ya rumah adatnya. Selanjutnya ada rumah Aceh. Nah, disebut rumah Aceh ini jadi karena warga Aceh menyebutnya rumah Aceh. Nah, rumah ini adalah rumah adat dari Nanggro Aceh Darussalam. Oke, kita lanjut anak-anak. Yang ketiga ada rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara atau disingkat menjadi Sumut. Nah, karakteristiknya dia di bagian bawah itu seperti panggung ya, jadi ada tangga di dalamnya juga. Dan yang keempat contohnya sama seperti Balai Batak Toba. Nah, dia juga rumah ini memiliki karakteristik seperti panggung, yaitu rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat Tongkonan ini berasal dari Sulawesi Selatan atau Sulsel, terkhusus di suku Toraja. Nah, untuk rumah adat Tongkonan ini bagian ujungnya sama seperti Batak Toba tapi tidak lancip ya karakteristiknya. Selanjutnya ada rumah dari Provinsi Maluku yang disebut dengan Baileo. Nah, rumah adat ini juga seperti panggung, banyak ya rumah adat yang ciri khasnya seperti panggung. Jadi untuk ke ruangannya itu di bawahnya ada suatu ruangan kosong. Nah, biasanya ruangan kosong ini dibuat untuk melindungi keluarga yang ada di rumah tersebut dari hewan-hewan buas. Nah, sama juga rumah adat Bangka Belitung, dia juga bentuknya atau karakteristiknya seperti panggung. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, selanjutnya ada rumah adat dari Papua, disebut dengan rumah Honai. Nah, rumah ini punya karakteristik yang unik ya, yaitu atapnya lengkung seperti bentuk jamur. Dan selanjutnya juga ada rumah adat Jawa Tengah disebut dengan rumah joglo. Nah, itu memiliki atap yang menaik ke atas. Itu karakteristiknya ya, anak-anak. Selanjutnya ada rumah kebaya. Nah, rumah kebaya ini adalah rumah ciri khas atau rumah tradisional dari adat Betawi yang berasal dari daerah DKI Jakarta. Nah, selanjutnya ada rumah adat Kalimantan Timur yang disebut rumah Lamin. Nah, rumah Lamin ini unik ya, anak-anak. Um, Rumah ini memiliki corak-corak. Coraknya terdapat di tiang rumah, kemudian di pintu juga, di bagian atap juga, ya anak-anak. Nah, itu dia contoh dari beberapa rumah tradisional di Indonesia.
Kamu bisa cari lebih banyak lagi rumah tradisional di referensi lain ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan baca bacaan di sini. Nah, di sini Ibu punya bacaan dengan judul Mozaik Kreasi Bersama. Akan Ibu bacakan ya. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar. Masih kosong, Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Bayi Leo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah Jogo dari Jawa, atau rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka juga akan belajar tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan. Bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Nah, itu dia anak-anak cerita mengenai Edo dan Lani yang sedang mengerjakan tugas membuat mozaik. Nah, mozaik sendiri adalah karya seni dari kepingan-kepingan kertas, kepingan-kepingan kaca, gitu. Dari kepingan-kepingan tersebut menjadi sebuah gambar yang indah. Sekarang kita coba jawab beberapa pertanyaan di sini ya. Yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani? Lani belum memiliki ide. Selanjutnya, nomor 2. Apa ide yang dimiliki oleh Edo? Ide yang dimiliki oleh Edo adalah membuat mozaik dari kertas-kertas dengan membuat rumah adat dari Maluku. Dan Lani juga memberikan ide. Ide yaitu membuat rumah adat dari berbagai daerah. Yang ketiga, bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Mereka menyikapi ide-ide berbeda dengan baik. Mereka menggabungkan ide dari Lani dan ide dari Edo. Yang keempat, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Tentu, ide mereka yang berbeda memberikan manfaat. Manfaatnya adalah dengan adanya berbagai ide, maka pilihan menjadi lebih banyak dan lebih mudah juga berkreasi. Nomor 5. Bekerja sama, apa yang terlihat pada cerita di atas? Cerita di atas bekerja sama mengenai mengerjakan tugas yaitu membuat karya seni dari mozaik. Karya seni membentuk suatu mozaik. Nomor ke-6. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Manfaat kerjasama dalam keberagaman yaitu kita dapat mempelajari adanya perbedaan, kita menjadi lebih tahu informasi-informasi yang lain. Selanjutnya, nomor ke-7.
Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Hal baiknya adalah mereka dapat saling bertukar ide dan saling memberi ide dan memilih bagaimana baiknya pembuatan mozaik tersebut. Nomor 8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Nah, nilai yang bisa kita ambil dari cerita Lani dan Edo yaitu dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dikerjakan dan akan banyak mendapatkan ide-ide yang bagus. Begitu anak-anak. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerja sama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Segala perbedaan yang kita miliki seperti perbedaan dari daerah yang berbeda, kemudian adat yang berbeda, kemudian makanan kesukaan, rumah adat. Nah, perbedaan tersebut tidak menghalangi kita untuk dapat bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Justru dengan adanya perbedaan tersebut memperkaya kita. Oke, anak-anak, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video di channel Smart Education selanjutnya. Dadah, terima kasih anak-anak.